Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video kali ini. Kita akan membahas bagaimana mengelola tabel atribut dan visualisasi data spasial menggunakan aplikasi Quantum GIS. Di video sebelumnya atau di video pertama kita sudah diperkenalkan terkait menu-menu yang ada di aplikasi Quantum GIS. Dan untuk kali ini sesuai dengan modul yang kita sudah miliki di bab 5 itu mengelola tabel atribut dan visualisasi data spasial. Untuk bagaimana caranya kita saksikan Nah, untuk pertama kali untuk bekerja menggunakan Quantum GIS, seperti biasanya kita pastikan dulu aplikasi Quantum GIS-nya terbuka. Oke, tampilannya kalau terbuka seperti ini. Nah, untuk memulai mengelola tabel atribut dan visualisasi data spasial, kita perlu menambahkan data di layer atau kolom sebelah kiri ini, karena ini masih kosong, jadi datanya masih kosong. Maka kita perlu menambahkan data yang dalam bentuk layer yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, caranya sama, pada menu bar kita klik layer, terus add layer, add vector layer. Nah, add vector dan layer. Nah, biar tidak bingung, data layer itu sama dengan peta yang sudah digitalkan. Nah, sedangkan data raster, bukan data layer, data vektor itu sama dengan peta yang belum terdigitalkan. Itu beda. Nah, di Quantum GIS itu hanya mampu mengolah data yang dalam bentuk data vektor atau peta yang sudah didigitalkan. Cirinya yaitu filenya berekstensi SHP. Nah, karena kita sudah memiliki file yang berekstensi SHP, data vektor, maka kita bisa lanjut pada tahapan berikut. Nah, untuk menambahkan data layer, kita klik pada menu bar, kita klik layer, terus pilih add layer, terus add vector layer. Nah, langkahnya sama, vektor sebelah kiri pastikan vektor, terus encodingnya pilih F8, terus kita pilih the browse di mana file peta yang sudah diberikan, itu peta administrasi kecamatan. Nah, perhatikan ekstensi dari file yang
kita pilih adalah file yang berekstensi SHP. Pilih SHP, administrasi kecamatan, terus open, add, untuk mengecek apakah datanya sudah ada, masuk, terus kita close. Nah, data atau peta vektor Kota Kendari berdasarkan kecamatan sudah muncul di layar. Ini seperti berikutnya. Kita menonaktifkan dan mengaktifkan itu tinggal centang. Nah, kita lanjut pada mengelola tabel atribut. Nah, secara singkat, yang bisa kita pahami tabel atribut itu maksudnya adalah informasi atau data apa saja yang ada di dalam data vektor ini yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk mengecek informasi apa saja, kita klik open attribute table. Dan klik ini open attribute table. Nah, untuk melihat peta Kota Kendari ini itu sudah memiliki data. Ada ini datanya, variabelnya ini ada kolom nama kecamatan, administrasi, dan cukup banyak. Kita akan kelola atribut di dalam tabel ini sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Ini ada banyak yang kosong, kolom yang kosong ini bisa kita hapus. Nah, untuk memulai mengelola tabel atribut ini, atau bisa kalau misalnya Anda dapat di menu open attribute table, langkah yang bisa kita lakukan juga adalah klik kanan di layar sini, layar peta yang kita tuju, terus kita klik open attribute table. Nah, untuk langkah pertama kita mengolah tabel atribut, mengelola itu mengedit, bisa menambahkan, hilangkan, namanya mengelola tabel atribut sesuai dengan data yang kita miliki atau sesuai kita inginkan. Nah, langkah yang pertama untuk mengelola data ini, waktu kita cek tandanya warna kuning terpilih, Kendari. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan untuk melakukan pengelolaan atribut, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita aktifkan menu toggle editing mode ini yang sebelah kiri yang tanda pensil. Kita klik saja. Kalau ada tanda seperti ini, kolom-kolom seperti ini, itu tandanya tabel ini sudah bisa kita kelola atau kita edit. Nah, kalau kita klik lagi toggle editing mode, tandanya tabel ini itu sudah finish atau sudah selesai, sudah tidak bisa lagi kita edit. Nah, untuk mengedit ulang, kita klik kembali tombol toggle editing mode. Di dalam tabel ini ada beberapa menu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menu save. Setelah kita mengedit, kita klik save atau Ctrl S seperti biasa. Terus menu add fitur
fitur itu, nah, ada di istilah di dalam tabel fitur itu sama dengan baris. Kalau kolom ya itu sama dengan kolom, baris dan kolom. Nah, yang mana baris? Ini baris ini. Baris per fitur. Baris itu ini Watu, Kendari, Mandona, Sampara, dan sampai Lalungga Sumet. Itu namanya fitur atau baris. Kalau kita ingin menambahkan baris, misalnya 14 apa, itu kita pilih menu add fitur. Terus menu yang berikut adalah menu delete select fitur. Nah, ini untuk menghapus delete fitur atau baris yang kita pilih. Ini kita select ya. Misalnya saya ingin menghapus apa itu. Misalnya Sampara. Kita pilih dulu terus kita klik menu delete select fitur. Terus menu berikutnya di dalam tabel itu ada apa ini? Ctrl X cut ya. Motong. Itu jarang dilakukan, yang sering kita lakukan misalnya select all. Kalau kita pilih semua, terus di select atau menghilangkan tandanya, add kolom lagi. Sorry. Oke. Nah, kolom sorry, field ya. Kalau untuk menambah kolom itu sama field. Nah, ini di menu field, add field, ada add fitur, ada add field. Add field itu adalah menu untuk menambahkan kolom. Terus menghapus delete field, misalnya kolom ini yang saya hapus, ingin hapus, tinggal klik kolom yang ingin kita hapus, misalnya ini kode BPS, hapus. Akan pilih yang mana, misalnya ini KDPPU, kita pilih ini terus oke, maka dia akan hapus kolom. Itu bedanya apa perintah di dalam istilah table di Quantum GIS. Kalau fitur, add fitur itu menambahkan baris, add field atau field itu kolom dalam istilah Quantum GIS. Nah, jenis kolom ini kalau ingin mengelola kolom, misalnya urut berdasarkan abjad, nah, misalnya A, B, C, kita klik saja berurut. Oke, itu fungsi-fungsi menu sebelum yang perlu kita ketahui sebelum kita mengelola atribut di dalam sebuah table menggunakan Quantum GIS. Ingat, data di dalam tabel ini itu adalah milik dari peta ini. Oke, kita coba latihan bagaimana mengelola tabel atribut. Langkah yang pertamanya adalah kita aktifkan toggle editing mode dengan mengklik tombol atau simbol pensil sebelah kiri layar kita. Tandanya kalau aktif seperti ini. Nah, ini bisa kita edit. Nah, langkah yang pertama adalah kita coba
latihan bagaimana menghapus field atau baris di dalam data ini. Misalnya pengen mengedit misalnya Lalongga Sumeto itu bukan masuk dalam kecamatan yang ada di Kota Kendari. Maka kita hapus ini Lalongga Sumeto. Caranya kita pilih, cara memilih itu jangan klik di dalam kolom ya, dalam barisnya, tapi yang kita klik itu adalah sebelah kiri. Misalnya Lalongga Sumeto di 7, maka yang kita klik itu sebelah kiri paling sudut. Maka terblok semua, terus kita pilih delete select fitur untuk menghapus Lalongga Sumeto. Kita hapus, maka hilang. Terus selanjutnya lagi, karena ini ada beberapa, misalnya Sampara lagi, karena di Kota Kendari itu hanya 10 kecamatan. Sampara tidak termasuk, kita hapus, kita klik blok, delete select fitur, hilang, termasuk dan Sorobia. Tinggal 10 kecamatan. Tuh. Nah, jika ingin menambahkan baris misalnya, maka kita pilih adalah add fitur ini untuk menambahkan data baris. Nah, kita boleh isi apa saja sesuai dengan data yang kita miliki. Oke, itu. Kalau sudah, jangan lupa di save edit. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara menghilangkan atau menghapus baris atau field yang ada di tabel ini. Nah, selanjutnya kita coba menghapus kolom yang ada di tabel ini. Nah, karena di dalam tabel ini tuh banyak kolom-kolom yang sebenarnya kita tidak butuhkan, maka ini bisa kita hapus. Nah, caranya sama, kita pilih delete field atau Ctrl L, kita pilih delete field. Kita pilih delete field, terus kita pilih mana kolom yang ingin kita hapus. Misalnya nih, mulai dari KDP, BPS, kode, luas, EAW, UP, dan seterusnya. Ini kolom-kolom yang kita tidak butuhkan datanya karena kosong. Kita coba hapus. Tidak usah klik biasa saja ya. Klik apa namanya? Tidak usah perlu pencet Ctrl, klik kiri biasa. KDP, BPS, kode, luas, EAW, UP, metadata. Hilang lagi WAD KMP. Caranya harus pilih delete field, AD MKK, ini tetap saja ini Sulawesi Tenggara datanya WADPR di APDN. Oke, KD setelah kita hapus, kita edit, kita klik save untuk menyimpan. Nah, jadi data atau informasi dari peta ini tinggal data berupa nama kecamatannya, wilayah administrasinya, dan nama provinsinya. Nah, itu cara
bagaimana menghapus. Nah, jika kita ingin menambahkan variabel uh, seperti file Excel nanti yang akan saya berikan untuk pelatihan, misalnya saya ingin bekerja menggunakan data ini, misalnya saya ingin menambahkan variabel jumlah penduduk dan jumlah kasus DBD. Karena di data ini belum ada data jumlah penduduk dan berapa jumlah kasus DBD. Maka langkahnya yang pertama adalah kita pilih add field. Add field itu samping kaca pembesar ini atau zoom. Kita pilih new field. Nah, new field atau add field sama. Kita masukkan datanya sesuai yang kita miliki. Nah, kecamatan sudah ada, tinggal jumlah penduduk dan jumlah kasus DBD. Kita masukkan dulu satu-satu variabel atau kolom. Variabel kolom yang pertama itu nama tadi jumlah. Nah, di dalam nama itu namanya jangan terlalu panjang, kurang lebih 8 kalau nggak salah. Jadi namanya itu nggak boleh terlalu lengkap, misalnya nggak bisa kita ketik lagi, jadi perlu disingkat saja, misalnya jumlah penduduk JML ya penduduk, jumlah penduduk. Nah, di komen bisa kita lengkap jumlah penduduk. Nah, terus tipe data yang akan kita gunakan. Ada number, integer, decimal, text, date, tanggal, dan waktu. Nah, kita sesuaikan dengan data yang kita miliki. Misalnya di data yang kita miliki, jumlah penduduk itu tipe datanya adalah number biasa, maksudnya angka yang tidak memiliki angka desimal, bukan angka desimal. Jadi number biasa 62.000, 61.000. Kita pilih tipe datanya adalah tipe number, whole number. Nah, panjangnya berapa? Jumlah angkanya itu kita sesuaikan saja dengan data yang kita miliki. Misalnya ini sampai data yang kita miliki itu 136.000 ya, ratusan ribu, berarti ya, panjangnya sampai 8 digit. Nah, itu digitnya boleh sesuaikan saja. Oke, maka kolom jumlah penduduk sudah bertambah. Selanjutnya kita tambahkan lagi kolom jumlah kasus DBD. Caranya sama, kita klik new field, terus kita beri nama kolomnya atau namanya sesuai dengan data yang kita miliki, jumlah DBD. Kita singkat saja. Di kolom komen kita lengkapi jumlah kasus DBD. Tipenya itu kita sesuaikan lagi dengan datanya, karena tipenya adalah numerik biasa dan angkanya bukan angka desimal, maka kita pilih aja whole number. Berapa digit angkanya? Sampai 3, kita isi 4 lah, 3 digit ya, nggak perlu sesuai, kita mana-mana saja, asal jangan kurang digitnya. Misalnya di datanya ini adalah 3 digit, maka kita isi juga itu 2, maka satu angka terakhir dalam data ini tidak akan bisa masuk, boleh lebih. Nah,
tabel yang kita sudah miliki ini sudah sesuai dengan data yang kita bisa masukkan. Jumlah penduduk, jumlah kasus DBD. Nah, untuk memudahkan, kita sesuaikan dengan datanya karena data yang kita miliki ini adalah berurut sesuai abjad. ABL pertama, terakhir, abjad W, bawah. Maka untuk memudahkan kita perlu sort nama kecamatan ini berdasarkan huruf abjad. Caranya tinggal kita klik kolom, nama kolom atau nama variabel di kecamatan, kita klik lagi sesuai dengan keinginan kita. Maka keinginan kita tadi adalah berurut sesuai dengan abjad, mulai dari A sampai Z, sesuaikan dengan data yang kita miliki. Sehingga kalau kita mengisi datanya ini tidak bingung atau tidak salah dalam mengisi kolom. Nah, gitu cara menambahkan. Nah, sekarang kita ingin mengisi data di baris pada masing-masing kolom. Misalnya jumlah penduduk, jumlah DBD belum ada. Nah, kita perlu isi. Ini misalnya ambil jumlah penduduknya 62.731. Caranya ya, kita aktifkan toggle editing mode ini masih aktif. Klik saja di kolomnya. Jumlah penduduk tadi berapa? 62.731. Sorry. Ambil 62.731. Kita enter saja. Kalau sudah masukkan datanya, terus baru ke 61294. Nah, untuk memudahkan kita memasukkan data di dalam tabel quantum GIS, caranya bisa kita lakukan copy paste data ini yang ada di Excel. Kita copy paste, terus kita pindahkan pastenya, kita pindahkan ke tabel yang ada di quantum GIS. Caranya sama, langkahnya kita blok data yang kita copy, terus kita pilih copy, buka tabelnya, terus kita copy, Ctrl C, mesti kopinya satu-satu. Kambu, kambu 55. Kendari 136. Nah, tandanya kalau kita mau mengcopy atau mengedit, muncul seperti ini, kita paste di dalamnya.
Nah, ini tadi pertama kita hapus saja. Terus posisinya kita klik 2 kali kolomnya, terus klik 2 kali bawah terakhir. Data jumlah penduduk ini sudah masuk sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi data jumlah kasus DBD di masing-masing kecamatan. Sesuai data yang kita miliki. ABD 545. Sama langkahnya. Cara sama. Copy paste. Satu-satu. Lanjut 850. Terus Kroasia 543. Puatu 956. Terakhir Wawa 235. Karena data yang kita miliki hanya berisi ini kecamatan, berapa jumlah penduduk dan jumlah kasus DBD, maka data table yang ada di dalam yang kita miliki yang ada di Quantum Disk itu kita anggap sudah selesai. Dan untuk mengakhiri pekerjaan kita, maka yang kita perlakukan adalah kita save dulu pekerjaan kita. Setelah itu kita nonaktifkan mode editing atau toggle editing mode. Nah, ini artinya data yang kita sudah masukkan itu tidak bisa kita edit, tidak bisa menghapus ataupun menambahkan. Nah, sudah close. Nah, itulah cara bagaimana kita mengelola atribut table yang ada di dalam peta yang kita miliki. Jadi data ini kita sudah miliki, sudah ada jumlah penduduk dan jumlah DBD. Setelah kita mengelola atribut yang di dalam table dengan baik dan benar, maka langkah yang kita selanjutnya adalah melakukan visualisasi peta. Nah, sesuai yang ada di modul visualisasi peta, itu bisa kita lakukan jika di dalam peta tersebut terdapat atribut. Karena dalam peta ini sudah memiliki atribut itu maksudnya adalah informasi yang bisa kita olah. Misalnya ini Billy, ada informasi yang bisa kita olah, misalnya jumlah penduduk, jumlah DBD, ada jumlah kasus DBD. Nah, itu yang dimaksud visualisasi, itu bisa dilakukan jika di dalam peta terdapat data layer. Visualisasi yang akan kita lakukan adalah visualisasi untuk data kategorik atau data yang berupa teks dan data visualisasi secara graduate atau gradasi, dan biasanya pada data-data numerik.
Kita coba bagaimana melakukan visualisasi peta data kategori. Langkah yang pertama, visualisasi peta, apakah itu menggunakan data kategori atau data numerik, karena di dalam peta kita ini kita dua miliki. Pertama, data yang berbentuk numerik, nama kecamatan, dan data kategori atau data teks berupa teks, itu kita punya data berupa kecamatan, dan data numerik yaitu data jumlah penduduk dan jumlah kasus DBD. Maka kita bisa lanjutkan ke langkah visualisasi peta. Nah, kita coba bagaimana melakukan visualisasi peta untuk data yang berupa teks atau data kategori. Caranya seperti yang ada di modul, kita aktifkan dulu. Ini tanda aktifnya, centang itu ada tanda aktif. Terus sama klik kanan, terus pilih properti, kolom properti. Di kolom properti itu ada sebelah kiri ini adalah menunya, pilihan opsi yang akan kita gunakan. Nah, untuk melakukan visualisasi peta data dalam bentuk data berupa teks atau data kategori, maka kita pilih adalah simbologi. Nah, kita pilih tetap di simbologi, terus pilih kategori. Nah, kategori ini untuk data yang berupa teks. Misalnya, saya ingin melihat peta Kendari berdasarkan kecamatan, gitu. Karena kecamatan itu menggunakan data teks, kategori, data berupa teks. Kita ganti, jadi dari awalnya single simbol, kita ganti menjadi kategori. Terus pada bagian value, kita pilih karena nama variabel kecamatan itu namanya NAMOBJ, maka kita pilih value-nya itu adalah NAOBJ. Nah, maksudnya nanti adalah kita ingin melihat peta Kendari berdasarkan kecamatan. Jadi, setiap kecamatan akan diberi warna yang berbeda-beda. Kalau sudah kita pilih value-nya berdasarkan kecamatan, terus kita pilih simbolnya, boleh bebas. Color-nya ini mana saja yang kita mau, kita anggap saja random dulu. Untuk contoh, terus kita klik classify. Jadi nanti setelah classify, terus kita klik apply atau oke, langsung boleh apply, terus oke. Nah, peta kita sudah berubah warna sesuai dengan nama masing-masing kecamatan. Jadi peta yang kita miliki ini sudah berbeda warna berdasarkan kecamatan. Jadi misalnya Abeli itu berwarna di sini, berwarna biru. Atau ingin memunculkan label, kita klik kanan, terus
terus pilih label. Apply. Sorry, ini kita lupa tadi. Nah, untuk memunculkan label di dalam peta ini, kita perlu langkahnya sama, kita klik kanan di layer yang kita miliki, terus pilih properti, terus pilih menu label ya. Kita pilih menu label, terus single label, terus pilih value-nya. Value-nya itu nama kecamatan. Terus kita pilih label itu nama yang apa namanya? Yang akan kita ingin munculkan di dalam peta. Misalnya yang kita ingin munculkan tadi adalah nama kecamatannya. Kita pilih adalah nama variabel sesuai di data yang kita miliki, nama kecamatan. Apply, terus klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi peta Kendari itu sudah berkategori berdasarkan kecamatan. Jadi Kendari Barat warnanya begini, itu beda dengan Kendari. Nah, itu cara bagaimana memvisualisasi data berupa teks atau mengkategori data berupa teks. Nah, langkah yang selanjutnya kita coba melakukan visualisasi data berupa numerik atau data yang berupa angka-angka. Nah, metodenya itu sama atau caranya sama. Kita klik kanan di layar yang aktif, split property, caranya sama, pilih simbol, karena data yang kita coba visualisasi adalah data yang berupa angka, maka kita pilih graduate. Graduate itu data yang berupa angka. Misalnya saya ingin melihat kepadatan, misalnya kita ingin melihat kepadatan daerah mana yang padat penduduknya berdasarkan jumlah penduduk. Misalnya kecamatan mana saja yang memiliki kepadatan penduduk berdasarkan data jumlah penduduk. Itu tujuannya. Terus kita pilih graduate. Nah, value-nya kita pilih value jumlah penduduk, karena tadi kita ingin melihat daerah mana saja yang padat jumlah penduduknya. Simbolnya tetap. Nah, legend format ini bisa kita modelnya seperti ini, atau kita tetapkan saja. Terus misalnya kita ingin membagi daerah yang misalnya kita ingin bagi jumlah penduduk, misalnya jarang, kita ingin bagi klasifikasinya jarang atau kurang padat dan padat. Atau saya kurang padat, dan padat sekali. Misalnya itu, kita ingin mengklasifikasikan daerah
kotakan dari berdasarkan tingkat kepadatan. Karena ya, di dalam contoh kita menggunakan 3 kategori, maka kita perlu merubah kolom kelas ini menjadi 3. Kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita lakukan. Nah, misalnya kurang padat, padat sekali. Nah, terus kita pilih classify. Nah, mode apa yang ingin kita gunakan? Tuh, misalnya kepadatan misalnya kita pakai kuantil kah, angka kuantil atau interval, atau menggunakan angka standar deviasi, misalnya kita gunakan saja angka kuantil. Jadi yang minimum maksimum dia akan bagi secara rata. Terus kita classify, terus kita klik apply atau oke. Nah, ini daerah ini sudah kelihatan mana yang warna merah. Merah tadi adalah daerah padat sekali. Yang warna merah sedang ini, atau warna agak merah muda, itu daerah padat. Dan yang warna putih adalah daerah yang kurang padat. Misalnya warna ini kita tidak suka, ini boleh kita ganti dengan cara klik properti sama, kita pilih warna mana yang kita ingin. Misalnya pilih warna spektral biar agak beda. Nah, klik apply. Nah, untuk di tampilan layar ini, table of content ini hanya angka. Nah, untuk mengganti ini menjadi misalnya tadi yang 2009 sampai 62731, ini range-nya. Kita bisa ganti datanya dengan cara yang sama, properti, terus kita klik value-nya, kita sesuaikan. Misalnya yang padat itu, misalnya ya, yang kurang padat itu jika daerah itu memiliki jumlah penduduk 0 sampai 50.000 misalnya. Kalau padat itu jumlah penduduknya 5.001 sampai 50.001 sampai dengan 100.000. Nah, kalau padat sekali 100.000 sampai misalnya 200.000. Oke, maka untuk menyesuaikan dengan data yang kita miliki, kita perlu sesuaikan value-nya. Nah, value-nya tadi adalah kalau kurang padat itu 0 sampai 50.000. Jadi kita klik saja 2 kali. Kita pilih 0, lower value itu, terus 50.000. Oke. Selanjutnya tadi daerah padat itu jumlah penduduknya 5.001 sampai 100.000. 5.001 sampai 100.000. Terus daerah padat sekali itu 100.000 1 sampai 200.000. 1 sampai 200.000.
dia akan berubah. Nah, setelah kita rubah, kita perlu ganti legendnya. Ini legendnya ini kita sesuaikan. Misalnya tadi kalau value 0 sampai 5 apa namanya 50.000 itu daerah padat sekali. Caranya sama, kita klik 2 kali, tinggal klik 2 kali terus kita ganti kurang padat. Ini padat sekali. Terus klik apply. Oke. Ini data yang karena semua data yang ada di bawah 50.000. Salah. Kurang padat semua. Value-nya nolnya ke 50.000. 50.000 by 100.000. Terus 100.000 nyari salah. 100.000 150 itu 200 ya. Legendnya apa? Kurang padat sekali. Oke. Nah, karena di legend tadi kita sudah rubah, maka tampilan yang di table of content itu kita menunjukkan labelnya. Warna merah itu adalah kurang padat, warna kuning atau apa ini? Merah muda atau abu-abu padat. Terus yang biru itu adalah daerah padat sekali. Kita tinggal mau rubah warna itu boleh, klik saja. Misalnya yang kurang padat itu kita kasih warna hijau. Kita pilih warnanya, klik kiri ya, kiri 2 kali. Kita pilih warnanya, misalnya warna hijau. Oke, warna hijau, terus yang padat itu kita kasih warna kuning misalnya. Oke, ya warna kuning, terus yang padat sekali itu kita kasih warna misalnya apa? Hijau ya, sorry, merah. Nah, itu contoh visualisasi peta secara kategori dan secara gradasi.
Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk materi terkait bagaimana mengelola tabel atribut dan melakukan visualisasi data menggunakan Quantum GIS. Sampai ketemu di video belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.